Halo Saromindo, perkenalkan kami dari kelompok 5, 23SI1, mata kuliah transformasi digital. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek UTS kami, yaitu UDXYZ. Perkenalkan, di sini saya nggak sendiri, ada saya sendiri, Paulus George, ditemani oleh Fendi Wijaya, Theodor Ilke Susanto, dan Salwa Azura Ardian. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi yang pertama itu aku akan menjelaskan mengenai transformasi digital di dalam retail tradisional. Oke, kita mungkin masuk ke dalam latar belakangnya dulu. Yang pertama itu ada UDXYZ. Nah, UDXYZ ini tertulis di sini mengalami penurunan pelanggan akibat e-commerce dan pembayaran digital. Jadi itu penjelasannya gimana? Penjelasannya itu UDXYZ itu dia merupakan sebuah toko retail tradisional yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Namun dengan perkembangan e-commerce dan sistem pembayaran digital, toko ini mengalami penurunan pelanggan dan pendapatannya itu secara signifikan. Jadi, studi kasus yang pertama ini, yaitu transformasi digital di dalam retail tradisional ini, memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan bisnis, strategi yang dapat diterapkan untuk beradaptasi dengan era digital, serta dampak transformasi bagi UDXYZ. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab penurunan retail tradisional. Nah, yang pertama tertulis di sini persaingan e-commerce seperti yang sudah dikenal saat ini ya, ada Shopee, lalu ada Tokopedia yang mungkin menawarkan harga yang lebih murah dan diskon-diskon yang lebih banyak dibanding dengan retail-retail tradisional yang gimana ya, yang ada langsung gitu ya, ataupun yang offline gitu. Nah, yang kedua itu penyebab penurunan retail tradisional itu yaitu kurangnya inovasi digital. Nah, jadi untuk retail tradisional saat ini masih banyak sekali yang menggunakan sistem pembayaran manual ataupun sistem-sistem lainnya yang sangat manual, dan hal itu tentunya membuat penurunan bagi retail tradisional. Lalu yang ketiga itu berkurangnya loyalitas pelanggan atau lebih memilih belanja online. Nah, jadi konsumen saat ini dapat dilihat ya, saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah lebih senang gitu untuk berbelanja online dibanding harus langsung ke tokonya. Lalu yang terakhir itu kesulitan beradaptasi dengan teknologi atau minim investasi digital. Nah, jadi investasi digital di dalam retail tradisional saat ini menurut saya masih sangat kurang, dan kurangnya pemahaman akan tren-tren digital itu akan menghambat daya saing dari toko tersebut. Lalu perubahan preferensi konsumen. Nah, yang pertama itu konsumen ini akan mengutamakan kenyamanan dan aksesibilitas. Nah, jadi untuk saat ini banyak sekali konsumen-konsumen yang lebih mengutamakan kenyamanan mereka, lalu aksesibilitas yang sangat mudah tanpa harus langsung capek-capek ke tokonya, dan kadang bisa dilihat bahwa di toko-toko online ataupun e-commerce itu barang-barangnya itu lebih bervariasi atau produk-produknya itu lebih banyak gitu. Jadi tentunya hal ini akan membuat konsumen itu lebih nyaman dalam mencari barang-barang yang mereka mau. Lalu yang kedua itu pembayaran digital yang meningkat atau mengurangi transaksi tunai. Nah, saat ini mungkin banyak orang yang sudah mengenal apa yang dikenal dengan QRIS. Nah, jadi saat ini orang mau menggunakan segala hal itu dengan cara yang gampang. Jadi dengan adanya teknologi transaksi tanpa tunai, tentunya hal ini akan membuat lagi dan lagi konsumen itu lebih merasa nyaman. Lalu yang ketiga ini permintaan layanan berbasis digital seperti belanja online ataupun
layanan antar. Nah, kebutuhan akan layanan seperti belanja online, layanan antar, dan interaksi digital itu saat ini semakin meningkat karena balik lagi ke kenyamanan konsumennya tersebut. Lalu, strategi transformasi digital. Nah, untuk strategi transformasi digital itu yang pertama adalah membangun platform online seperti website atau marketplace. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan situs web ataupun bergabung dengan marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia untuk memperluas jangkauan pelanggan. Nah, jadi dapat dilihat saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah berjualan di platform online tersebut dan kadang bisa dibilang bahwa berjualan online itu tingkat marketnya itu lebih tinggi karena jangkauannya lebih luas. Lalu yang kedua itu menggunakan pemasaran digital seperti media sosial, email ataupun iklan berbayar. Nah, dengan menerapkan strategi pemasaran berbasis digital seperti media sosial, email, dan iklan itu, hal ini tentunya akan menarik pelanggan untuk melakukan transaksi ataupun untuk membeli barang-barang yang ada di platform online tersebut, seperti yang saat ini sudah dikenal dengan live TikTok dan sebagainya. Dan bahkan kadang untuk pemasaran digital seperti ini, pelanggan itu akan merasa lebih untung saat berbelanja di platform online dibanding harus langsung ke tokonya. Lalu yang ketiga itu adalah implementasi pembayaran digital seperti e-wallet ataupun QR code. Nah, menggunakan e-wallet dan sistem pembayaran berbasis QR itu tentunya akan meningkatkan kenyamanan transaksi dari si pelanggan. Karena pelanggan tidak harus susah-susah untuk misalnya untuk melakukan transaksi tunai dan harus menunggu uangnya itu balik dan sebagainya. Dan dengan adanya teknologi seperti ini, pelanggan itu hanya dengan gampang tinggal menekan-nekan PIN untuk scan QR dan membayar hasil belanja mereka. Dan tentunya hal ini akan meningkatkan kenyamanan dari si pelanggan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah otomatisasi manajemen inventaris atau software pengelolaan stok. Nah, hal ini untuk yang terakhir ini biasanya orang-orang itu akan menggunakan perangkat lunak untuk meningkatkan operasional dari tokonya tersebut, seperti pengelolaan stok barang yang dimasukkan ke dalam Excel dan sebagainya untuk lebih gampang dalam memanajemen stok-stok barangnya yang ada di tokonya tersebut. Jadi balik lagi tentunya hal ini juga tidak hanya meningkatkan kenyamanan dari si pelanggan, tetapi juga kenyamanan dari si penjual. Lalu kita akan masuk ke dalam peran teknologi dalam retail. Yang pertama itu adalah AI atau rekomendasi produk personal. Nah, AI ini dapat menganalisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal gitu. Seperti yang sering kita lihat saat ini, kalau di Shopee ataupun di Tokopedia itu biasanya produk-produk yang muncul di beranda kita itu merupakan barang-barang yang sering kita cari gitu. Jadi si AI ini bisa membaca gaya perilaku kita. Kita kayak oh orang ini suka sama barang apa gitu. Jadi dengan adanya AI ini tentunya pelanggan itu tidak merasa kesusahan lagi untuk mencari produk-produk yang mereka mau. Lalu yang kedua itu adalah IoT atau Internet of Things. Nah, Internet of Things ini dapat mengoptimalkan manajemen inventaris dengan sistem sensor dan pelacakan barang secara otomatis. Jadi dengan adanya IoT ini, penjual itu tentunya akan merasa lebih aman dengan barang-barangnya karena lagi dan lagi untuk memanajemen stoknya itu dia tidak harus susah-susah untuk
menghitung satu-satu dan sebagainya karena sudah ada teknologi yang bernama IoT ini. Lalu yang terakhir ini adalah cloud computing. Nah, cloud computing ini menyediakan sistem manajemen data yang lebih fleksibel dan efisien untuk operasional bisnis. Nah, jadi dengan adanya cloud computing juga penjual tidak harus susah-susah untuk em, mengelola barangnya dan tidak harus untuk takut kalau ada misalnya adanya kekeliruan karena semuanya akan tersimpan di dalam cloud computing. Nah, kita masuk ke dalam dampak transformasi digital. Dampak transformasi digital, mungkin aku akan masuk ke dalam dampak yang positif terlebih dahulu. Untuk dampak yang positifnya itu, yang pertama itu dapat meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan yang lebih luas. Nah, seperti yang sudah aku jelasin dari tadi, bahwa dengan adanya platform online dan e-commerce, jangkauannya ini tidak hanya di situ-situ aja, jangkauannya ini bisa lebih luas atau bahkan lebih mengglobal gitu. Lalu yang kedua ini dapat mempercepat proses transaksi dengan sistem pembayaran digital. Jadi orang yang melakukan transaksi juga tidak merasa bahwa waktunya itu terbuang hanya untuk gara-gara menunggu kembalian uang dan sebagainya karena dengan adanya QR code itu orang hanya tinggal mengetik PIN dan tinggal membayar sesuai dengan nominal yang ditentukan. Jadinya waktu yang dibutuhkan itu juga tidak lama dan orang juga dapat mengefisiensi waktunya itu dengan lebih baik. Lalu yang terakhir itu adalah proses transaksi yang lebih cepat. Nah, dengan adanya transformasi digital ini, orang-orang juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaannya itu. Jadi, orang-orang yang berjualan ataupun yang akan membeli barang tidak harus merasa bahwa waktunya itu terbuang dan sebagainya karena dengan adanya transformasi digital ini semua hal dapat dilakukan dengan sangat cepat dan gampang. Lalu dibalik dengan dampak positifnya tentunya ada dampak negatifnya. Yang pertama itu membutuhkan investasi awal yang lebih tinggi. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi-teknologi yang saat ini ada itu tentunya dibuat dengan harga yang tidak murah. Jadinya orang-orang harus berinvestasi dengan lebih tinggi untuk bisa memiliki hal tersebut. Lalu, yang kedua adalah memerlukan pelatihan SDM. Nah, tidak semua orang langsung mengerti ataupun langsung beradaptasi dengan perubahan era saat ini yang dimana saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang bertransformasi ke arah-arah digital, tetapi tidak semua orang bisa mengikuti itu. Jadi untuk hal ini tentunya harus dibutuhkan pelatihan untuk sumber daya manusianya, seperti karyawannya ataupun orang-orang yang mungkin mau belanja tetapi kurang tahu cara pakainya itu gimana. Jadinya tentunya untuk hal ini mereka harus mempelajari hal tersebut terlebih dahulu. Lalu yang terakhir itu resiko keamanan data. Nah, untuk resiko keamanan data ini dapat dibilang merupakan hal yang cukup sering terjadi karena dengan adanya teknologi yang walaupun sudah sangat canggih dan sebagainya, tentunya pasti ada saja lah yang error atau sebagainya. Jadinya terkadang privasi dari orang yang menggunakan ataupun orang-orang yang melakukan transaksi dan sebagainya itu dapat tersebar kalau keamanan datanya itu tidak dijaga dengan baik gitu, ataupun adanya human error ataupun sebagainya yang beresiko untuk merusak keamanan data orang-orang tersebut. Oke, itu saja dari saya. Untuk studi kasus kedua akan saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk studi kasus 2 membahas analisis disrupsi teknologi.
yang dimana pada studi kasus 2 ini memiliki latar belakang yaitu sebuah perusahaan fintech baru bernama PACE telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan menawarkan layanan pembayaran secara digital yang cepat dan efisien. Keberadaan PACE mempermudah transaksi pelanggan dengan fitur seperti transfer instan, dompet digital, dan kredit mikro berbasis AI. Bank-bank konvensional ini menghadapi tantangan besar karena semakin banyak konsumen yang beralih ke layanan vintage. Disrupsi teknologi di keuangan, disrupsi teknologi dalam industri keuangan terjadi ketika inovasi baru mengubah cara layanan keuangan beroperasi, menantang model bisnis tradisional. Fintech seperti PACE membawa perubahan besar yang mempengaruhi bank konvensional. Untuk soal pertama yaitu jelaskan bagaimana fintech seperti PACE dapat mengancam model bisnis bank konvensional. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan. Jadi seperti instant transfer dan juga e-wallet itu menjadi sebuah hal yang menjadi pengancam bagi bisnis bank konvensional. Lalu yang kedua yaitu biaya yang lebih rendah karena tidak memiliki cabang fisik, maka PS membuat biaya yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu adalah inovasi teknologi. Inovasi teknologi yang diberikan PS itu seperti kredit mikro yang berbasis AI. Lalu yang keempat adalah pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi seperti PS itu menyediakan user interface yang ramah bagi penggunanya. Lalu untuk soal pertama, soal kedua yaitu adalah sebutkan contoh nyata bank yang telah sukses beradaptasi dengan tren fintech dan bagaimana strategi mereka. Yang pertama itu Bank Jago, merupakan bank yang berasal dari Indonesia. Bank ini berfokus pada layanan digital tanpa cabang fisik. Lalu yang kedua yaitu adalah Bank DBS. Bank ini berasal dari Singapura, yang dimana bank ini mengembangkan yang namanya Digibank, yaitu layanan perbankan tanpa cabang fisik. Lalu yang ketiga adalah JP Morgan yang merupakan bank yang berasal dari Amerika. Bank ini berinvestasi besar dalam teknologi seperti AI dan juga blockchain. Inovasi dalam layanan keuangan membuat transaksi lebih mudah, cepat, dan juga aman. Fintech menawarkan fitur seperti pembukaan rekening online, pembayaran digital, dan juga pinjaman online, dan bahkan ada yang namanya investasi otomatis. Lalu untuk soal yang ketiga, apa saja fitur utama dalam teknologi fintech yang membuatnya lebih menarik dibandingkan layanan perbankan tradisional? Fintech menawarkan berbagai fitur inovatif yang membuatnya lebih menarik dibandingkan layanan perbankan tradisional. Yang pertama yaitu adalah pembukaan rekening online. Jadi dengan fintech penggunaan dapat membuka rekening tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi atau bahkan situs web yang prosesnya lebih cepat dan juga mudah. Lalu yang kedua yaitu adalah pembayaran digital. Fintech memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan dengan cepat dan praktis melalui e-wallet, QR code, atau pembayaran tanpa kartu. Yang ketiga yaitu adalah pinjaman online atau kredit digital. Proses pengajuan pinjaman di fintech lebih mudah dan cepat. Jadi pengguna tuh nggak perlu repot mengumpulkan banyak dokumen fisik atau datang ke bank secara langsung. Yang keempat yaitu adalah investasi dan tabungan otomatis. Fintech juga menyediakan layanan investasi dengan modal yang kecil sehingga semua orang itu bisa melakukan investasi tanpa modal yang besar. Lalu untuk soal yang keempat, bagaimana Big Data dan AI digunakan dalam industri fintech untuk meningkatkan layanan pelanggan dan manajemen risiko? Yang pertama yaitu adalah personalisasi layanan.
Big data memungkinkan fintech menganalisis pola transaksi dan preferensi pelanggan untuk memberikan rekomendasi layanan yang lebih sesuai. Lalu yang kedua yaitu adalah chatbot dan asisten virtual. Jadi AI digunakan untuk menghadirkan chatbot yang dapat merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis dan juga cepat dan meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu adalah analisis sentimen. Jadi teknologi ini memungkinkan perusahaan menganalisis ulasan dan juga komentar pelanggan di media sosial untuk memahami kebutuhan dan meningkatkan layanan. Lalu yang terakhir pengenalan pola penggunaan dengan memanfaatkan big data, fintech tuh dapat mengenali pola transaksi yang mencurigakan yang berguna untuk meningkatkan keamanan dan juga mendeteksi potensi penipuan. Lalu strategi adaptasi bank konvensional. Bank konvensional itu harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap relevan. Strategi yang dapat diterapkan termasuk digitalisasi layanan, kolaborasi dengan fintech, dan pemanfaatan AI serta big data. Oke, untuk soal kelima, jika Anda adalah seorang manajer di bank konvensional, strategi apa yang akan Anda terapkan agar tetap kompetitif di tengah gempuran fintech? Jika saya menjadi seorang manajer di bank konvensional, strategi yang saya terapkan agar tetap kompetitif di era fintech, yaitu bank konvensional harus lebih dibuat fokus pada digitalisasi layanan seperti mobile banking, agar nasabah itu bisa bertransaksi dengan mudah. Selain itu, bekerja sama dengan fintech bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan layanan yang lebih praktis, seperti pembayaran digital dan juga peminjaman online yang praktis dan juga menarik. Penerapan AI dan big data juga penting untuk meningkatkan keamanan serta memberikan pengalaman yang lebih personal bagi nasabah. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah bank konvensional sebaiknya berkolaborasi dengan fintech atau bersaing langsung? Jelaskan alasan, berikan contoh model kerjasama yang potensial. Baik, menurut saya bank konvensional sebaiknya berkolaborasi dengan fintech daripada bersaing secara langsung. Fintech memiliki berbagai macam teknologi canggih dan juga layanan yang cepat. Sedangkan bank memiliki sebuah kepercayaan dan regulasi yang kuat. Jika bersama, keduanya bisa saling melengkapi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan salah satu bentuk kerjasama yang potensial yaitu mungkin adalah bank as a service, di mana bank menyediakan sistem perbankan yang bisa digunakan oleh fintech. Contohnya itu untuk transaksi atau rekening digital. Dan juga selain itu, bank juga bisa bermitra dengan layanan buy now, pay later seperti Kredivo agar nasabah bisa berbelanja dengan cicilan yang lebih mudah. Selanjutnya, studi kasus 3, keamanan data dan keunggulan kompetitif. Next. Untuk latar belakangnya, ShopNow, sebuah perusahaan e-commerce besar, mengalami kebocoran data besar-besaran yang menyebabkan informasi pelanggan terbesar di internet. Akibatnya, pelanggan kehilangan kepercayaan dan transaksi di platform mereka menurun drastis. Isu ini menjadi tantangan besar bagi perusahaan dalam mempertahankan reputasi dan keunggulan kompetitif di industri e-commerce yang ketat. Next. Lalu ada analisis resiko keamanan data. Analisis resiko keamanan data adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan potensi ancaman terhadap data perusahaan. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana resiko tersebut dapat mempengaruhi operasional bisnis, reputasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi di kasus ShopNow, analisis resiko keamanan data sangat penting karena kebocoran data telah menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan. Next. Untuk pertanyaan pertama, apa penyebab utama terjadinya kebocoran data di perusahaan digital seperti ShopNow? Kebocoran data dapat terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.
Yang pertama itu ada serangan cyber yang canggih. Jadi perusahaan digital seperti ShopNow sering terjadi target serangan cyber seperti phishing, malware, atau ransomware. Jadi serangan ini dapat mengeksploitasi kerentanan dalam sistem keamanan perusahaan. Lalu yang kedua, kurangnya enkripsi data. Data pelanggan tidak dienkripsi dengan baik, mudah dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang ketiga itu ada human error, kesalahan manusia seperti mengklik tautan phishing atau mengunggah data sensitif ke platform yang tidak aman, dapat menyebabkan kebocoran data. Yang keempat itu ada sistem keamanan yang usang. Perusahaan yang tidak memperbarui sistem keamanan secara berkala itu rentan terhadap serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan yang sudah diketahui. Yang kelima itu ada insider threats. Jadi karyawan atau pihak internal yang memiliki akses ke data sensitif dapat menyalahgunakan hak akses mereka untuk mencuri atau membocorkan informasi. Next. Untuk pertanyaan kedua, apa saja dampak kebocoran data terhadap bisnis dan pelanggan? Next. Kebocoran data dapat memiliki dampak yang luas, baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Lalu dampak terhadap bisnis itu pertama kehilangan kepercayaan pelanggan. Jadi pelanggan cenderung kehilangan kepercayaannya terhadap perusahaan yang gagal melindungi datanya mereka. Yang kedua itu ada penurunan pendapatan. Kehilangan kepercayaan pelanggan dapat menyebabkan penurunan transaksi dan pendapatan. Lalu yang ketiga itu ada denda regulasi. Perusahaan dapat dikenakan denda besar karena tidak mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR atau UU PDP. Yang keempat itu biaya pemulihan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki sistem keamanan, menyelesaikan tuntutan hukum, dan memulihkan reputasi. Yang kelima itu kerugian reputasi. Reputasi perusahaan dapat merusak secara permanen yang mempengaruhi kemampuan untuk bersaing di pasar. Next. Lalu ada dampak terhadap pelanggan. Yang pertama itu ada pencurian identitas. Jadi data pelanggan yang bocor dapat digunakan untuk pencurian identitas yang dapat merugikan secara finansial dan emosional. Yang kedua itu ada spam dan phishing. Pelanggan mungkin menerima spam atau upaya phishing yang lebih sering setelah kebocoran data. Yang ketiga itu kehilangan privasi. Jadi pelanggan merasa privasi mereka itu telah dilanggar, yang dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamannya. Lalu ada strategi keamanan cyber. Jadi strategi keamanan cyber ini adalah rencana komprehensif yang dirancang untuk melindungi sistem, jaringan, dan data perusahaan yang dari ancaman cyber. Dalam kasus ShopNow, strategi ini harus mencakup langkah-langkah proaktif dan reaktif untuk mencegah kebocoran data masa yang mendatang. Next. Jelaskan 3 langkah utama yang harus diambil oleh ShopNow untuk meningkatkan keamanan data mereka. Langkah-langkah utamanya itu yang pertama menerapkan enkripsi data. Jadi enkripsi data ini adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi. Dengan menerapkan enkripsi, ShopNow dapat memastikan bahwa data pelanggan tetap aman bahkan jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang kedua itu melakukan audit keamanan berkala. Audit keamanan membantu mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan jaringan perusahaan. Jadi dengan melakukan audit secara berkala, ShopNow dapat memperbaiki celah keamanannya sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran keamanan karyawan.
Pelatihan keamanan cyber untuk karyawan dapat mengurangi resiko human error dan incident threats. Karyawan harus diajarkan cara mengenali dan menghindari ancaman seperti phishing dan malware. Lalu bagaimana regulasi seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dapat membantu mencegah kebocoran data di masa depan? Regulasi seperti GDPR di Eropa dan UU PDP di Indonesia itu dirancang untuk melindungi data pribadi dan memastikan perusahaan tanggung jawab atas keamanan data. Jadi regulasi ini dapat membantu mencegah kebocoran data dengan yang pertama itu menetapkan standar keamanan yang ketat. Jadi, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai seperti enkripsi dan manajemen akses. Yang kedua itu mewajibkan pelaporan pelanggaran data. Jadi, perusahaan harus melaporkan pelanggaran data dalam waktu tertentu, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga itu memberikan sanksi yang tegas. Jadi denda besar yang dikenakan untuk pelanggaran regulasi dapat memotivasi sebuah perusahaan untuk meningkatkan keamanan datanya mereka. Penerapan teknologi dalam keamanan data. Jadi teknologi ini memiliki peran kunci dalam meningkatkan keamanan data, yaitu dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti ShopNow dapat melindungi data pelanggan dan mencegah serangan cyber di masa mendatang. Bagaimana teknologi seperti blockchain dan AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data di perusahaan digital? Next. Jadi peran blockchain dan AI dapat meningkatkan keamanan data, yaitu yang pertama blockchain, transparansi dan keamanan. Blockchain menggunakan ledger terdistribusi yang tidak dapat diubah, lalu memastikan data transaksi aman dan transparan. Yang kedua itu manajemen identitas. Jadi teknologi ini dapat mengelola identitas digital dengan aman dan mengurangi resiko pencurian identitas. Yang selanjutnya itu AI. Yang pertama deteksi anomali. Jadi AI ini menganalisis pola data untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real time. Yang kedua, otomatisasi respon. AI dapat secara otomatis memblokir serangan cyber atau mengisolasi sistem yang terancam. Jika Anda adalah Chief Technology Officer atau CTO di ShopNow, teknologi apa yang akan Anda implementasikan untuk mencegah keamanan cyber? Jadi, sebagai CTO ShopNow, saya mungkin akan mengimplementasikan multifaktor authentication untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra, endpoint detection and response atau EDR, untuk memantau dan merespon ancaman di perangkat endpoint, serta Zero Trust. Arsitektur untuk memverifikasi setiap akses ke sistem. Juga akan memanfaatkan AI dan machine learning untuk mendeteksi anomali dan merespon serangan secara otomatis. Menerapkan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif dan menggunakan blockchain untuk mengamankan transaksi serta manajemen identitas digital. Kombinasi teknologi ini akan membantu sistem keamanan yang kuat dan proaktif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Paul. Baik, jadi melalui presentasi-presentasi yang kita dapatkan, terdapat beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, sebuah transformasi digital itu bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan suatu kebutuhan bagi bisnis, terutama untuk retail-retail yang tradisional. Dengan berubahnya pasar seperti adanya e-commerce dan perubahan kebiasaan konsumen yang lebih suka belanja online, toko-toko retail seperti UD XYZ harus berubah. Mereka perlu mulai membangun platform online, memanfaatkan digital marketing, dan membuat sistem pembayaran digital. Memang itu butuh investasi, tetapi pada kedepannya hasilnya akan juga sesuai
dan jangkauan pasar pastinya lebih luas dan operasionalnya lebih efisien dan lebih baik. Lalu kedua, di dalam dunia keuangan, financial technology seperti PayEase sudah mengubah cara permainan di pasar. Mereka menawarkan layanan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh bank-bank konvensional. Ini merupakan suatu tantangan besar bagi bank-bank tradisional. Bagaimana solusinya? Bank-bank tradisional harus mulai beradaptasi dengan teknologi digital, bisa kolaborasi dengan financial technology, dan memanfaatkan artificial intelligence untuk big data demi meningkatkan layanan mereka. Inovasi-inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman online, sudah mengubah cara kita berinteraksi dengan layanan keuangan. Lalu terakhir, keamanan data adalah hal yang tidak perlu diabaikan dan sangat penting, terutama untuk perusahaan digital seperti ShopNow. Kebocoran data, bagaimanapun caranya dengan serangan cyber atau human error, sangat bisa merusak reputasi dan kepercayaan customer. Untuk menghindarinya, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah seperti enkripsi data, audit data keamanan rutin, dan meningkatkan literasi karyawan tentang keamanan cyber. Teknologi-teknologi seperti blockchain, AI juga bisa menjadi solusi untuk memperkuat cyber security mereka. Secara garis besar, transformasi digital beradaptasi dengan financial technology. Dengan peningkatan security, ada 3 hal yang harus kita pilihkan di bisnis era digital sekarang. Dengan investasi yang tepat, kolaborasi yang baik, dan juga inovasi yang terus-menerus terjadi, bisnis tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.